Izin memperkenalkan diri, nama saya Zakwan Nabahan, NIM 122370180. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pembelajaran pada minggu ke-4. Nilai komoditas dan perkiraan nilai komoditas ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi harga di pasar, termasuk permintaan penawaran, kondisi ekonomi global, faktor lingkungan dan cuaca, serta kebijakan dari pemerintah. Perkiraan harga komoditas penting untuk membantu investor dan pelaku industri dalam membuat keputusan strategis. Beberapa metode yang biasa digunakan untuk membuat perkiraan harga komoditas yaitu metode ARIMA dan ARIMA-GARCH. Metode ini cocok untuk data dengan volatilitas tinggi. ARIMA digunakan untuk menganalisis tren historis, sementara GARCH menangani variasi yang tidak stabil dalam data residual. Model terbaik untuk komoditas seperti emas, tembaga, dan minyak telah diidentifikasi menggunakan metode ini. Metode lainnya yaitu model machine learning. Pendekatan seperti regresi linear, random forest, dan gradient boosting telah digunakan untuk meningkatkan akurasi perkiraan harga komoditas pertanian. Model-model ini menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan metode tradisional dengan nilai MAPE, mean absolute percentage error, dan yang rendah. Berikutnya, pertimbangan proyek tambang. Dalam merencanakan proyek tambang, beberapa pertimbangan penting harus diperhatikan, seperti studi kelayakan, melakukan analisis menyeluruh mengenai kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan dari proyek tambang. Ini mencakup analisis biaya, potensi pendapatan, serta dampak lingkungan. Pertimbangan berikutnya itu regulasi dan perizinan, memastikan bahwa proyek mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk izin lingkungan dan izin operasi. Yang ketiga yaitu dampak sosial, menilai dampak sosial terhadap masyarakat sekitar serta peluang pemberdayaan melalui penciptaan lapangan kerja atau program CSR, Corporate Social Responsibility. Klasifikasi sumber daya dan cadangan. Klasifikasi sumber daya dan cadangan mineral penting untuk menentukan potensi ekonomis dari suatu proyek tambang. Sumber daya dibagi menjadi 3, sumber daya tereka, sumber daya tertunjuk, dan sumber daya terbukti. Sumber daya tereka yaitu endapan mineral yang diketahui tetapi belum dievaluasi secara detail. Sumber daya tertunjuk, endapan mineral yang telah dievaluasi dengan lebih baik tapi belum memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai cadangan. Dan yang terakhir yaitu sumber daya terukur, yaitu endapan mineral yang telah dievaluasi dengan lebih baik dan memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai cadangan. Pemulihan hidrokarbon, pemulihan primer, pemulihan sekunder, dan pemulihan lanjutan. Kesimpulan dari pembelajaran pada pertemuan ketiga ini yaitu nilai komoditas dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan lingkungan, sementara peramalan harga menjadi alat penting bagi investor dalam proyek tambang. Pertimbangan seperti studi kelayakan, regulasi, dampak sosial, serta klasifikasi sumber daya sangat vital untuk memastikan keberhasilan proyek. Selain itu, pemulihan hidrokarbon melalui berbagai teknik juga merupakan aspek penting dalam industri energi yang perlu diperhatikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.